hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita harapkan demikian. Mudah-mudahan suasana pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan kita untuk beraktivitas, terutama tugas pokok kalian adalah belajar. Pada hari ini, sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran seperti biasanya, marilah kita belajar. SMK Bisa. SMK Negeri Satu Rejo Hebat. SMK Negeri Satu Rejo Luar biasa. Terima kasih. Yang berikutnya, agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa awal kegiatan praktek pada hari ini. Silakan. Ya, gerak. Jangan gerak. Gerak. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa. Gerak mulai. Selesai. Terima kasih. Pada kesempatan pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi praktek, yaitu prosedur dan teknik analisa kerusakan komponen engine management system. Sebelum Bapak menyampaikan praktek, sedikit Bapak akan memulai pelajaran yang lalu, yaitu tentang komponen-komponen utama pada engine management system. Seperti yang Anda lihat, di sini ada sensor, ada electric control unit, kemudian ada aktuator. Nah, untuk mengingat pelajaran yang lalu, coba sebutkan komponen-komponen yang termasuk komponen sensor. Silakan. Ya, Pak. 1. Intake air temperatur atau IAT. 2. Manifold absolute pressure atau MAP. Throttle position sensor atau TPS. Camshaft sensor atau CMP. Crankshaft position sensor atau CKP. Idle speed control atau ISC. Knock sensor, engine coolant temperature atau ECT. Yang terakhir oksigen sensor. Baik, itu tadi adalah komponen-komponen bagian dari sensor. Yang berikutnya, ini ada aktuator. Coba, ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari komponen aktuator? Silakan. Ya, silakan. 1. Nozzle. 2. Oil pengapian. Ya, betul. Baik, itu tadi adalah komponen-komponen bagian dari sensor. Kemudian ada komponen-komponen bagian dari aktuator. Nah, ketiga komponen utama ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan dalam kerjanya sesuai dengan karakter mesin yang diinginkan. Kita ambil contoh, ini adalah sensor gas atau throttle position sensor. Coba, ada yang bisa menjelaskan bagaimana? Saya, Pak. Silakan. Cara kerja throttle position sensor adalah apabila katup gas dibuka, hambatan VTA ke E2 semakin besar, sehingga tegangan yang mengalir ke ECM semakin besar pula, sehingga bahan bakar yang dikabutkan semakin banyak. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi adalah bagaimana cara kerja dari throttle position sensor atau katup gas. Jadi Bapak ulangi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sensor gas, kemudian yang sebelah bagian kanan ini adalah kontrolnya atau ECM-nya. Jadi cara kerjanya, arus listrik dari ECM ini akan dikirim ke sensor throttle melalui
PC dan nanti akan dikirim berdasarkan analisa dari sensor throttle, kemudian dikirim ke ECM. Sinyal yang dari throttle tadi akan diolah di ECM, kemudian hasil dari olah data dari ECM tadi akan dikirim ke aktuator seperti nozzle. Nah, apabila Anda bisa belajar dengan sungguh-sungguh atau memahami materi yang Bapak sampaikan baik pada minggu yang lalu maupun yang akan kita kerjakan hari ini, Anda diharapkan bisa bagaimana cara memeriksa kerusakan komponen engine management system. Terus yang kedua, diharapkan Anda bisa mempraktekkan mendeteksi letak kerusakan komponen engine management system. Tujuan pembelajaran hari ini silakan dibaca. Ayo Pak, Silakan. tujuan pembelajaran adalah: 1. Memeriksa komponen sistem manajemen mesin dengan menggunakan multimeter. 2. Menentukan kondisi komponen sistem manajemen mesin dengan menggunakan multimeter. Ya, terima kasih. Jadi tujuan praktek kali ini Anda diharapkan mampu memeriksa komponen sistem manajemen mesin dengan menggunakan multimeter. Yang kedua, diharapkan Anda bisa mempraktekkan bagaimana cara menentukan kondisi komponen sistem manajemen. Kompetensi dasar kali ini 3.17 mendiagnosis kerusakan engine management system atau EMS. Sedangkan indikatornya 3.17.1 menentukan cara pemeriksaan kerusakan engine management system atau EMS. 3.17.2 mendeteksi letak kerusakan engine management system. Kemudian kriteria penilaian atau kriteria penuntasan minimal dalam saatnya kita praktek mendiagnosis kerusakan komponen engine management system. Pada kali ini yang Anda praktekkan adalah sistem saluran. Sesuai dengan yang Pak sampaikan di depan tadi, bahwa kali ini Anda akan mempraktekkan sistem aliran udara. Nanti yang pertama adalah pemeriksaan saluran idle, kemudian yang kedua sensor temperatur udara masuk, yang ketiga adalah throttle position sensor. Nah, setelah Anda nanti memeriksa, silakan hasilnya dicatat di LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Anda terima tadi. Sebelum kalian praktek, Bapak akan mendemokan bagaimana cara pemeriksaan pada sistem aliran udara. Yang pertama, bagaimana cara memeriksa saluran idle. Yang kedua, bagaimana cara memeriksa tentang temperatur udara masuk. Yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menganalisa throttle position. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan dan mendiagnosa serta menganalisis kerusakan komponen engine management system, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa engine ini benar-benar normal. Yang pertama adalah kita lihat permukaan dari kulit emas
Ini pastikan berada pada titik atas. Yang kedua, pastikan air pendingin tidak kurang dengan jalan memeriksa ketinggian pada permukaan air yang ada pada reservoir. Sesuai tugas yang Bapak berikan tadi, ada 3 komponen sensor yang Anda diagnosis dan analisa. Yang pertama adalah kemungkinan kebocoran pada saluran idle. Pertama, kita hidupkan engine. Kemudian kita lepas ISC-nya, idle speed control. Seharusnya apabila idle speed control ini dilepas, maka mesin akan mati. Tetapi kenyataannya konektor idle speed control Bapak lepas, mesin tidak mati. Silakan nanti dianalisa kemungkinan penyebabnya. Langkah berikutnya, kita ambil alat avometer, selek kita arahkan ke avometer, kemudian kita nyalakan. Pastikan avometer bekerja dengan baik. Kemudian kita ukur idle speed control. Kita baca tahanannya idle speed control. Kemudian silakan nanti ditulis pada lembar kerja Anda. Kemudian kita pasang lagi konektor idle speed control. Diagnosis dan analisa yang kedua pada komponen engine management system, yaitu pada saluran masuk, yaitu air, temperatur. Diagnosis dan analisa komponen engine management system, yaitu mendiagnosis dan menganalisa kerusakan intake air temperatur. Langkahnya seperti pada permasalahan di depan tadi. Pertama, kita hidupkan avometer, pastikan selek pada ohmmeter. Kemudian colok merah kita colokkan pada bagian keluar dari intake air temperatur. Kemudian colok hitam kita tempelkan di massa atau bodi. Kemudian kita ukur berapa perbandingan antara tegangan dan temperatur pada intake manifold. Aku ngomong bisa ngomong
Komponen sensor yang ketiga yang didiagnosis dan dianalisis yaitu langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan throttle valve bergerak dengan halus. Kemudian hasil dari yang Anda praktekkan nanti silakan ditulis pada LKPD. Yang kedua, mengukur tahanan dari cutoff sensor atau position sensor. Caranya kita lepas connect throttle position sensor, kemudian kita ambil argometer seperti tadi. Langkah pertama adalah kita hidupkan, pastikan select pada posisi ohm meter, kemudian baru kita lakukan pengukuran. Caranya adalah kita ukur terminal masuk PC yang ada di atas, kemudian colok yang satunya pada E2 tengah. Yang langkah kedua, colok merah tetap pada PC, kemudian colok yang hitam itu pada PTA. Kita lihat hasilnya. Kemudian ya pada posisi throttle valve menutup. Yang kedua, pada posisi throttle valve membuka, kita ukur antara PTA yang bagian bawah, terminal bawah, dengan E2 pada terminal tengah. Kemudian kita baca hasilnya. Kemudian silakan hasilnya nanti tulis di pada LKPD. Demikian cara mendiagnosis dan menganalisa komponen-komponen sensor IAT, throttle position sensor maupun intake air temperatur. Selamat mengerjakan. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.
Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.
Cut. Halo. Baca fokus yuk. Nah, yang mana lu? Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know Yes. it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Clear port memory komplit. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Yuk. Kalau nggak ada pertanyaan, langkah selanjutnya anak-anak membuat laporan sesuai dengan apa yang telah Anda pecahkan pada masalah sistem dan bahasa. Mengakhiri praktek hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kebenaran masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan. Sebelum mengakhiri praktek hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang Anda dapat hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam